Oke guys, balik lagi sama gue Bagas. Nah kali ini udah lama ya gue nggak tampil di Otopret. Nah kali ini kita dikasih kesempatan nih sama Otomoda Trans untuk mereview lagi unitnya. Dan unit apa yang akan gue review kali ini yaitu Velfire tahun 2023. Oke gengs, untuk Velfire 2023 ini di bagian depannya ini berbeda dengan Velfire Hybrid yang terbaru nih gengs. Dimana bagian grillnya ini Velfire 2023 memiliki grill yang bernuansa chrome di bagian sini. Kalau yang Hybrid 2024 itu kayak gue bilang kayak black piano, terus dia tuh lebih panjang gitu grillnya. Di bagian lampunya ini tuh kalau yang 2023 dia lebih lebar, dimana dengan menggunakan lampu LED laser. Kalau yang hybrid dia itu matanya tuh lebih sipit gitu loh, lebih sipit, dan ya tentunya juga menggunakan LED tuh. Terus di bagian depan ini juga ini ada beberapa kamera di bagian sini, terus ada sensor-sensor, untuk grillnya ini. Di bagian sini ini nggak bolong, tapi di bagian sini ini, di bagian sini juga nggak bolong, dan di bagian sini ini ada ruang untuk mesin bisa mengeluarkan hawa panasnya nih gengs. Di bagian sini juga, tapi ini bukan chrome, di sini plastik. Terus di bagian sini ternyata ini ada fog lamp dan ada beberapa titik-titik sensornya nih gengs. Ya, wipernya ini menggunakan wiper yang frameless. Ya, mobil dengan harga 1,2 M ya jelas menggunakan bahan yang premium. Lanjut ke bagian mesinnya nih ya gengs. Di bagian mesinnya ini sayangnya ya untuk model yang ini belum ada hybridnya nih gengs. Baru di generasi yang sekarang itu udah ada hybridnya. Nah untuk mesinnya sendiri ini ada di kapasitas mesinnya 2500 cc dengan menghasilkan tenaga 178 horsepower. Ya lumayan lah dengan mobil yang sebesar ini, MPV yang sebesar ini. Lalu untuk kapasitas tangki BBM-nya sendiri sekitar 75 liter dan transmisinya menggunakan transmisi CVT. Di bagian sampingnya ini di bagian sampingnya dia memiliki beberapa aksen chrome di sini. Lalu di bagian pintunya juga untuk panjangnya sendiri ini ada di angka 4935 mm dan wheelbase-nya itu ada di 3000 mm nih gengs. Cukup panjang juga ya gengs. Lebarnya itu di angka 1890 mm kurang lebih. Dan ground clearance-nya ini ada di angka 160 mm kurang lebih. Itu. Nah, untuk di rodanya sendiri ini, profil bannya ini menggunakan profil 285/50 ring 18. Ya, cukup besar juga ya bannya ini. Ini di bagian depan dan dia menggunakan rem cakram. Oke, lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakangnya ini profil bannya sendiri ini menggunakan profil ban 235/50 ring 18, dimana ya sudah jelas juga ini menggunakan cakram nih gengs. Untuk pengeremannya sendiri. Oke,
Lanjut di bagian belakangnya ini, gengs. Di bagian belakangnya ini sendiri, ini ada beberapa desain yang cukup menarik, dimana di sekitar sininya ini tuh menggunakan full chrome, dan untuk lampunya sendiri ini sudah LED bernuansa putih nih, gengs. Karena yang saudaranya sendiri yaitu Alphard itu menggunakan desain lampu yang berwarna merah nih, guys, di bagian sininya. Terus ada beberapa hal yang menarik di sini. Sudah ada kamera mundur. Nah, di sini juga ada nih ternyata nih. Di sini ada kamera kecil. Di bagian kaca tengahnya itu sudah tidak lagi menggunakan kaca yang seperti biasanya. Itu sudah menggunakan kamera, di mana kameranya diletakkan di sini nih, gengs. Tuh. Terus ada spoilernya juga, dan dimana juga ada lampu di bagian spoilernya. Nah, di sini juga ada beberapa sensor parkir. Ada 1, 2, 3, 4 sensor parkir nih, gengs. Ada 4 sensor parkir. Terus mungkin bagi teman-teman kok nggak ada wiper belakangnya. Ternyata wiper belakangnya itu ada di bagian sini nih. Dia cukup rapih ditaruh di antara spoiler nih, gengs, si wiper belakangnya itu sendiri. Nah, ini cukup boxy dan cukup besar ya, gengs. Ternyata tingginya itu hampir 2 meter, dimana tingginya itu 1895 mm. Cukup tinggi ya, gengs ya. Ini untuk kunci Velfire 2023 begini nih, guys, bentuk dari kuncinya Velfire. Dia sudah keyless seperti ini, dan ini bagian sisi yang lainnya. Nah, pertama kita cobain dulu nih. Ini posisi mobilnya sedang terbuka. Kita coba kunci. Ya, seperti mobil mewah pada umumnya, spionnya melipat, meretract. Lalu jika kita buka, dia spionnya membuka, meretract kebuka, dan ya seperti biasa. Oh ya, untuk sennya ini dia tadi mungkin dari teman-teman lihat, ini sennya ini sudah DRL ya, gengs ya. Bos kita mau masuk mobilnya ya kan. Nah, kita coba buka pintunya yang sebelah kanan. Karena dia karena tadi udah lama habis dibuka, terus nggak dipapain, dia otomatis menutup sendiri atau mengunci sendiri si mobilnya tersebut nih, gengs. Oke. Kita coba buka lagi. Oke. Nah, terus kita coba buka pintu sebelah kanannya. Nah, dia otomatis terbuka nih. Terus bagaimana jika kita nah, ini dia nih. Mungkin Bu yang salah, atau memang fiturnya di mana mobil Velfire ini elektrik, cuman bukan untuk ngebuka tapi ngetutup nih, gengs. Oke, kita coba ya. Kalau misalnya kita biasanya kan kalau kaki gini dia kebuka ya, gengs ya. Nah, ini enggak. Oke, kita coba aja buka dari sini. Dia nggak ngebuka otomatis, harus kita tarik. Dan wih, ya itu dia, pintunya tuh agak berat sih menurut gua membuka bagasinya ini. Tapi untuk menutupnya ini bisa dari sini, bisa dari bagian supir, atau bisa dari kunci nih, gengs. Kita coba ya. Dia menutup.
Tapi sayang banget sih mobil premium ini untuk membukanya itu nggak otomatis, geng. Harus tetap manual. Itu dia sih, sayang banget ya. Mobil seharga 1,2 M tidak membuka secara otomatis. Tapi nggak apa-apa. Kan biasanya kan pengemudinya yang membuka kan. Jadi ya mungkin bagi bos-bos yang ingin menaiki sih nggak ada masalah ya. Gitu. Nah, biasanya nih orang yang membeli Alphard atau menyewa Alphard kan ya di bagian tengahnya ini, gengs. Nah, ada apa aja sih di bagian tengahnya ini? Oke, kita bagian bangkunya dulu ya, gengs ya. Nah, di bagian bangkunya ini, di sini tuh ada cup holder. Saat kita membukanya, nah aksennya ini mewah dengan bagian krum-kruman dan ada black piano. Terus di bagian sininya. Nah, ini untuk mengatur suhunya di sini untuk apa namanya? Mungkin untuk mengatur suhu panas atau dinginnya bangkunya. Terus ini juga bisa diatur nih sandarannya mau seberapa rebahan atau mau seberapa maju. Contoh. Nah, ini kita coba majukan. Nah, ini juga kita coba mundurkan. Nah, di Alphard ini juga ada footrest-nya. Kita coba set. Nah, dia akan otomatis naik sendiri. Oke. Terus di bagian multi apa ya, bisa dibilang multi gua kok gua ngobrol ya, multi entertainment. Nah, di bagian entertainmentnya di sini itu ada layar yang cukup lebar. Terus di sini ada pengaturan untuk mengatur suhu AC. Ini untuk mengatur, nah, ambient light. Bisa kita lihat warnanya juga bisa diubah, mau ungu, mau biru gitu kan. Terus di sini ada lampu baca. Nah, lampu baca, ada kisi-kisi AC. Nah, di bagian sini juga tuh ada lampu bacanya. Di bagian sini, kalau kita matiin, nah, dia bakal mati. Dan bisa diatur juga pencahayaannya mau seberapa terang, mau seberapa gelap sampai akhirnya redup atau mati. Terus di sini juga ada sunroof. Terus kita bisa tutup secara manual kalau misalnya cukup panas gitu kan. Tuh. Terus kita bisa juga misalnya yang mau pakai ini mau kampanye kan, apalagi bentar lagi pilkada kan. Nah, bisa dibuka. Bisa sih, harus dinyalain dulu kali ya. Oh ya, di bagian bangkunya sendiri ini nah ini bisa menyangga kepala kita biar yang nggak kemana-mana gitu kan. Terus bisa diatur juga, harusnya ini bisa diatur juga seberapa ukurannya. Terus di bagian sini, nah ini ada tempat penyimpanan. Ternyata remote untuk mengaktifkan entertainmentnya. Terus di sini juga ada ruang penyimpanan yang ya cukup lah menurut gua. Terus ada dua kabel atau dua micro USB di bagian sini. Terus ya seperti biasa. Oh ya, ini ada kantong yang biasa tuh kantongnya itu ini ya bahan-bahan yang ya udah cuma dijahit gitu aja, tapi ini berbeda gitu kantongnya tuh. Terus itu sih paling. Oh, sama ada tirainya ya di bagian sini. Misalnya ini kita tutup, nah
Ini ada apa, cray-nya untuk privacy juga. Misalnya mau kita buka juga bisa. Kas dulu kali ya. Kita buka kayaknya. Nah, ya macam mobil-mobil premium biasanya. Terus nah di sini ini ada satu cup holder ternyata. Terus di bagian sini ada speaker yang mungkin ini bawaan dari Toyota ya, bukan yang premium lah, yang Harman Kardon atau JBL lah itu. Apa lagi ya, juga ada tambahan hordennya. Oh ya, sama jika misalnya yang mau menyewa mobil ini punya anak bayi, nah ini bangkunya juga udah Isofix nih gengs, jadi ya aman lah untuk berpergian dengan si kecil. Ternyata ada beberapa sentuhan-sentuhan ambient light juga di bagian sini nih gengs. Di bagian sini tuh, kelihatan nggak di tangan gua ada sentuhan-sentuhan ambient light. Dan misalnya nih pengen bener-bener yang rebahan, yang namanya mengurus perusahaan kan capek gitu kan. Nah nah ini bangku penumpang yang di depan. Nah ini tuh bisa dimajuin nih geng, sandarannya dari bagian samping atau juga ya bangkunya itu sendiri. Itu misalnya kita majuin, nah, jadi benar-benar bisa rebah banget lah atau bisa maju banget lah si bangkunya. Dan ya kita bisa benar-benar rebahan kalau misalnya udah benar-benar capek kan ngurus perusahaan gitu kan, sambil pulang ke rumah gitu ya, gitulah ya. Di bagian tengahnya ini juga ternyata ini ada tempat untuk menaruh ya makanan ataupun cup holder nih gengs, bagian sini. Nah cara nurunnya gimana, ini ternyata ada tuasnya tuh. Tuasnya dipencet terus diturunin ke bawah. Oke, lanjut kita ke baris ketiga ya gengs ya. Nah untuk baris ketiganya kalau misalnya ini mundur banget ya, ini cukup sempit sih gengs. Ini kalau ini dimajuin masih bisa dapat ruang. Terus apa ya, ada dua cup holder, terus ada penyimpanan kecil. Udah sih paling itu aja di bagian belakang, sama ada cray-nya juga ternyata di bagian sini, sama ada hordennya. Udah sih kalau di bagian belakang itu aja gengs. Nah di bagian setirnya ini banyak ya, mobil premium banyak banget yang empuk-empuk gitu, biasanya empuk. Aduh bagian sininya nggak empuk, ini empuk, ini empuk, semuanya empuk. Tapi ada yang keras, ini di bagian sininya keras. Terus desainnya ini apa namanya, menggunakan chrome dan ada Pioneer Black di sini. Oke, terus di bagian, kita ke bagian sini dulu aja ya. Di bagian sini ini ada konsol tengah yang cukup besar. Nah, kalau misalnya dibuka, ini ada wireless chargingnya, dan di dalamnya juga ini ada micro USB. Lalu ada konsol tengah yang cukup dalam. Terus di sini juga ada dua cup holder. Di sini ada ruang penyimpanan. Nah, di sini juga ada ruang penyimpanan. Oke. Di sini juga ada ruang penyimpanan. Terus nah di sini mungkin buat menaruh HP ya, cuman tidak bisa untuk wireless charging. Terus bagaimana dengan
sini ada tempat penyimpanan yang cukup lebar juga. Ya, banyak lah. Ada cukup dalam lah, cukup lebar. Oke, terus di sini juga ada cup holder. Oke, terus banyak banget ya guys penyimpanannya. Di sini juga nih ada tempat penyimpanan kacamata tuh. Di sini ada tombol untuk membuka pintu sebelah kiri atau menutup pintu sebelah kiri, tombol untuk membuka atau menutup pintu sebelah kanan. Bagian penumpang di sini ada untuk membuka sunroof, menutup bagasi, untuk otomatis cahaya kabin kalau bisa pintu kebuka. Terus di sini juga ada tombol lampu. Di sini juga ada tombol lampu yang sebelah kanan aja. Di sini juga ada tombol lampu sebelah kanan aja. Terus di sini juga ada panoramic roof, dimana ini untuk membukanya harus membuka secara manual. Gimana tadi? Keras emang. Ya, seperti itu. Nah, terus untuk menutupnya tinggal tarik aja, kayak gitu. Terus kalau misalnya silau di atas atau cukup terik, ya kita bisa menutupnya secara manual dengan ditarik seperti ini. Nah, terus untuk kaca tengahnya, ini dia menggunakan mirroring, dimana udah bukan kaca yang udah gue bilang tadi nih guys, udah bukan kaca yang biasa nih kayak biasanya. Jadi udah menggunakan kamera, dan mungkin bisa juga untuk dashcam. Mungkin kalau teman-teman yang tahu mungkin bisa komen ya gengs ya. Terus di sini juga ada radar untuk lane keeping assist ya. Mungkin untuk lane keeping assist. Oke. Sama e-tol. Bisa bayar e-tol. Nah, ya bisa juga untuk membayar e-tol yang gardu e-tol yang otomatis itu, yang tanpa kita ngetap. Ini udah bisa menggunakan hal seperti itu. Terus pilar A-nya di sini ya cukup lebar. Terus di sini AC-nya itu udah dual zone, tapi nggak full sentuh, masih ada beberapa tombol-tombol fisik. Nah, ini cukup disentuh aja, tapi ini masih tombol-tombol fisik. Nah, ini kita putar nih untuk menaikkan suhu, dan kita putar untuk menaikkan atau menurunkan suhu. Nah, ini untuk kalau misalnya yang bagian penumpang sebelah kiri, mereka udah dual zone untuk PLVR ini. Terus yang ini untuk pengaturan suhunya, misalnya semburannya ke arah kepala aja atau bisa ke kaki juga. Nah, ini langsung terasa, atau ke kaki aja gitu kan. Tuh. Terus AC-nya juga bisa di auto, misalnya panas atau ya suhunya bisa dibuat otomatis lah gengs ya. Oke. Nah, di sini juga ada beberapa tombol-tombol. Parking brake-nya udah menggunakan tombol auto hold. Terus ini udah stability control, dan ada eco mode-nya di bagian sini. Nah, ini juga ini untuk pengatur bangku sebelah kiri dan kanan, mengatur suhu bangku sebelah kiri dan kanan. Nah, ini kerasa banget nih, panas banget nih. Kalau karena diatur yang paling panas kan itu. Terus kita lanjut ke bagian pengemudi ya gengs ya. Nah, di bagian pengemudinya ini ada tombol-tombol. Ini wipernya sudah auto dan udah intermittent juga. Terus ada auto trip, ada ini auto trip. Terus ada juga untuk mengatur brightness di MID-nya. Nah, ini kita bisa redupkan atau kita bisa terangkan si kecerahan MID-nya. Terus setirnya juga
cukup enteng, dia sudah sulit, dan udah menggunakan aksen kayu. Terus di sini, nah ini ada beberapa modenya. Misalnya kita back, nah ini dia. Ini ada konsumsi bahan bakar, terus ada stability control atau lane keeping assist. Nah ini untuk waktu tempuh perjalanan kita. Terus di sini, nah ini AC, suhu AC berapa sih yang ada di dalam mobil kita. Terus ini peringatan. Nah karena pintunya sedang kebuka, jadi peringatannya mengingatkan kita kalau pintunya ini lagi kebuka gitu. Nah ini ada fitur-fitur yang lain, ada lane keeping assist, parking assist, dan ini kalau misalnya seberapa dekat mobil kita dengan mobil yang ada di depan. Terus kita juga bisa mengatur lane keeping assist dari bagian tombol sebelah kanan, dan juga radar. Terus ada cruise control di sebelah sini. Nah ini di bagian sini, misalnya kita udah set nih, karena dua bangku ini kan elektrik, kita bisa set bangkunya. Misalnya driver yang pertama bisa pakai udah pas nih, nyaman, bisa set ke satu. Ntar driver yang kedua bisa set kedua, driver yang ketiga bisa set ketiga. Terus di sini ada auto retract, pengaturan spion, ada central lock, terus ada window lock, dan ada empat power window untuk mengatur bagian depan dan tengah. Ternyata di bagian situ ada ambient light di bagian kaki kita. Terus ada beberapa cup holder sih ya, buat naruh beberapa botol, 4 atau ya beberapa lah, nggak banyak. Nah di bagian sini ada head unit, mungkin 9 inci gitu. Ya bisa tahu ini sekarang tanggal 11 Maret ganjil. Terus tapi ini belum Android, tapi bisa, teman-teman bisa pakai Android Auto atau Apple CarPlay. Nah cukup responsif, aplikasinya ada perintah suara, dan ternyata juga di sini juga bisa ada NFC-nya nih guys. Jadi misalnya teman-teman kehabisan tol, kehabisan e-tol, bisa langsung isi dari sini nih. Itu aja sih paling. Ada Bluetooth, tampilan ya macam head unit mobil Toyota pada umumnya lah. Untuk pengaturan setirnya ini udah tilt dan tilt dan teleskopik. Nah, oke gengs, itu dia review gua tentang Velfire 2023 ini nih gengs. Ya menurut gua sih secara keseluruhan mobil ini udah cukup oke. Terus secara kenyamanan ya udah pasti MPV premium gitu. Cuman sayang tadi ada beberapa hal-hal yang gue rasa bisa ditambahin sih di mobil Alphard ini, kayak power backdoor untuk membukanya, dan beberapa kenyamanan yang lain lah. Nah buat teman-teman nih, karena kebetulan ini mobil dari Otomuda Trans, jadi buat teman-teman yang mau menyewa mobil Velfire ini, teman-teman bisa langsung hubungi Otomuda Trans. Nomornya ada di bawah ini atau ada di deskripsi, dan nantinya bisa langsung direspon oleh admin Otomuda Trans. Harganya gimana? Harganya gue yakin sih masuk buat kalian yang emang pengen menyewa mobil Velfire ini. Terus kalau misalnya mau nyewa mobil yang lain gimana? Tenang, ada beberapa jenisnya. Ada beberapa unit-unit mobil yang lain kayak Zenix, Honda Accord, Pajero, dan lain-lain. Nah itu dia review gue tentang Velfire 2023 ini. Mungkin kalau ada kekurangan-kekurangan dalam gue mereview, mohon maaf, dan
Tetap tonton Autopride, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam Autopride, Otomotif is Drive.